Nah seharusnya Anda itu tahu bahwa ketika orang sakit itu hanya perlu diberi getaran energi, jangan dielulu dan dimanjan kutuman. Jadi almarhum ibu saya sendiri itu sebelum beliau meninggal dalam kondisi sakit itu kalau tahu sama adik saya perempuan atau kakak saya perempuan tuh merengek melo kan gitu. Wah ini berbahaya, itu mental blocking. Elah aku gak diurus gini. Apalagi kalau Anda dijenguk pas sakit, dijenguk sama orang, alih-alih mendukung Anda sembuh, tapi walah kowe loro kok ragu rumah sakit toh yu. Lah ini sebenarnya malah memprogram Anda untuk cepat mati. Karena energinya gerugui. Maka untuk memprogram kita membalik bahwa kita tidak sakit, itu harus memberi program yang cerdas. Nyapok turu-turu ae tangi. Dan Anda sering melakukan memprogram diri Anda itu sakit. Arep kerja, udan titik gak mangkat. Itu hanya cuaca. Kenapa itu Anda permasalahkan? Anda memilih meringkuk itu kenapa? Dan setiap itu struktur kimia dan sel Anda itu tidak dilatih menjadi tangguh dan cerdas. Oh enggak terengginas nanti, tidak tanggap takut. Karena dilatih, makanya orang malas itu mendesain dirinya ngumpulin penyakit itu benar. Karena hakikat hidup itu bergerak. Kalau Anda meminimalisir gerak di dalam diri Anda, ya loro. Ya sakit. Itu pendidikan kita mendidik sakit setiap hari. Apalagi terus ditambahi neng kantor, ditambahi ini, Anda terus melihat sesuatu itu hal yang mencemaskan. Anda tidak didesain untuk stres konstan dan konsisten. Stres hanya dibutuhkan ketika Anda berhubungan dengan naluri bertahan hidup. Ada mara bahaya, ada kebakaran, ada api, mau dijamret misalnya gitu ya. Itu boleh didesain untuk stres. Tapi setiap hari Anda stres, Anda berada di memori bertahan hidup, konstan dan konsisten. Kapasitas stres yang berat ketika tidak segera di luar atau diruat atau dilepaskan, ini akan menjadi induk masalah terjadinya disfungsi atau sakit. Itu kira-kiranya begitu. Jadi sekarang ini dididik bareng-bareng akibat rumah sakit fasilitasnya mewah, kelihatannya sakit itu menyenangkan. Kelihatannya sakit menyenangkan karena di rumah tidak dapat perhatian, mending sakit saja. Dengan kita sakit, seluruh orang memperhatikan kita. Tapi nek sehat orang. Kalau kita riang gembira itu tidak ada yang memperhatikan. Itu kita amati di keluarga kita. Jadi nek pas sehat kita dijak padu ae. Diajak berantem terus, dibentak-bentak terus, tapi nek sakit mati ditangisi, kok aneh manusia itu. Nah ini harus kita rubah paradigma ini. Maka kita perlu kesadaran. Karena kita dididik setiap hari untuk memprogram diri kita tidak sehat dan sejahtera. Nah itu coba nanti mulai ditanyakan pada diri Anda. Makanya tak susah butuhmu itu apa lah. Kalau kamu butuhnya untuk menjadi sakit ya monggo kan gitu. Tapi saya rasa manusia tidak didesain untuk itu. Manusia tidak didesain untuk itu. Karena makanya untuk melakukan kesempatan harus sehat, wajib sehat. Karena kalau nanti Anda melakukan mahakarya itu pasti harus didukung dengan tubuh yang bisa bergerak optimal. Kalau tubuh tidak didesain dengan gerak optimal tadi, tidak mungkin Anda bisa mengerjakan karya. Bagaimana Anda mau membangun peradaban? Bagaimana Anda mau berbisnis dengan lancar kalau pikiran Anda sendiri tidak jernih? Kalau organ tubuh Anda tidak bekerja maksimal, diajak stres terus. Pernah nggak diajak ngobrol itu jantung? Nyapo sih? Ya sepurane lah gitu. Maaf wis. Takjak koyok gini terus kok setiap hari takjak mikir kantor terus, takjak aduh setiap hari ada ketemu ini kok berdebar terus. Setiap hari kita didesain itu mau nyebrang Ratan ke kantor kena macet apa desain itu. Dan itu Anda ajak terus, Anda libatkan seluruh sesuatu yang bersifat cemas itu untuk mengkontaminasi seluruh organ Anda. Makanya perlu di-restart, di-reset. Itulah pentingnya di meditasi tadi. Itulah pentingnya laku ngening cipta atau mangening. Nah sampai sekarang pun kan masih dipakai. Maka disuruh ngapa-ngapain itu harus berdoa dulu. Itu pentingnya untuk ngeriset dan berbicara dengan di tubuh kita dulu sebelum diajak untuk bekerja. Diajak untuk hanya tepi laku ing ngarsa padha. Simple loh sebenarnya, tapi Anda tidak pernah memesrai tubuh Anda sendiri. Dan itu ketika sakit baru tubuh disuruh memperhatikan dokter,
suruh memperhatikan orang lain, berarti kita ini selama ini salah ada di mental ya. Ya nanti kita rubah bareng-bareng mental blocking itu. Makanya semenjak adanya BPJS sepertinya sakit itu sangat memiliki insentif banget. Karena aku sudah iuran, sayang sekali loh kalau tidak sakit. Jadi dikit-dikit itu kakak saya sendiri kan dokter ya, kakak ipar saya sendiri itu dokter. Jadi setiap hari pasiennya banyak, cuma tak tanya, Bu, kenapa kok sakit? Eman mas BPJS lo cilokoy. Ya sudah gitu. Jadi semenjak ada BPJS itu langsung seneng sakit. Ada asuransi kesehatan, kayak sakit tuh bener-bener menyenangkan. Nah itu tidak akan menjadi sakit yang baik. Nanti diubah ketika di rumah dengan anak Anda. Justru ketika anak riang gembira itu beri dukungan secara energi. Suatu ketika dia akan memiliki penalaran yang tumbuh dari dalam. Gitu. Jadi setiap hari nek anaknya jenengan ketawa-ketawa malah sampean getai. Heh, berbeki tonggo. Heh, lho, piye ta ini? Orang riang gembira kita itu tidak diizinkan untuk berbahagia ternyata. Tapi setiap hari kita mencari kebahagiaan. Lah repot ini. Atas nama moral. Atas nama moral. Makanya baik buruk itu dilampaui dulu. Di dalam kesadaran akan dibongkar. Karena kesadaran tidak akan melekat kepada kutub utara atau selatan, tidak melekat kepada baik dan buruk. Karena itu hanya persetujuan. Akhirnya banyak orang yang tidak akur dengan tetangganya hanya gara-gara itu. Ini gak semua hormati aku banget sih. Wah ya wong turu kok bengak-bengak dulu, dia sedang mengekspresikan riangnya. Tapi dipercaya bahwa hal seperti itu tuh tidak benar. Loh piye to iki? Apalagi yang nanti Anda di kota. Ya itu nanti kita bareng-bareng untuk nyicil pelan-pelan mengubah mental blocking secara kolektif. Oh ternyata sumber sakit itu karena kita disuruh sakit. Akhirnya kita mencipta untuk sakit. Setiap hari kita program didirikan untuk sakit. Nanti di dalam meditasi saya ajukan suruh mempertanyai diri Anda. Jabang bayiku gitu misalnya tunjuk, itu butuhmu apa sih yang urip iki? Tanya. Terus nyapo sih kok iki kok enek ginjal-ginjal barang iki? Nyapo sih kok ning awake di badanku kok ada jantung-jantung ini kenapa sih? Tanya itu. Percaya itu struktur tubuh Anda akan bekerja dan mau diajak bicara. Sembuh insya Allah. Maka tidak ada yang menyembuhkan dari orang lain, tidak bisa. Diri Anda penyembuh, bukan orang lain. Ketika Anda mendatangi orang lain saat sakit itu hanya Anda butuh diperhatikan dan butuh penguatan. Karena setiap hari Anda mungkin kekurangan perhatian. Maka perhatikan diri Anda sendiri sebelum Anda menuntut orang lain untuk memperhatikan Anda. Lah Anda sendiri tidak pernah memperhatikan diri Anda kok. Nah makanya disebut tidak sadar. Maka disuruh sadar nafas, sadar obah ose itu bergerak kan gitu. Nah setiap hari apakah Anda menyadari itu? Minim Anda melakukan itu. Maka sekarang dikembangkan dengan namanya teknik meditasi mindfulness. Nah ini simple, saudara-saudara semua. Ini sangat simple, hanya butuh mau dimulai dari sekarang. Kita sendiri yang menyembuhkan. Kenapa kita menuntut orang lain? Kenapa nggak diri kita? Wong yang bisa merasakan sakitnya kita. Kenapa kita menuntut orang lain untuk menyembuhkan kita? Karena yang paling jujur adalah tubuh kita, terhadap jantung kita, terhadap usus kita, limfa kita, otak kita. Kan kita yang merasakan. Kenapa Anda menyuruh orang lain untuk menyembuhkan? Kenapa itu? Nah itu dipertanyakan ya. Orang lain itu hanya menemani kita dalam kolonisasi budaya dan sosial. Karena kita semenjak turun di bumi itu menjadi makhluk kesepian karena merasa terpisah dengan Tuhannya.